Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah teori akuntansi. Di video ini, kami akan menjelaskan materi tentang pengenalan terhadap teori. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Aida Nurlatifah Sidik dengan NIM 03200058, ada Firda Mareta Naskah dengan NIM 03200059, ada Elvira Fitriani dengan NIM 03200063, dan Media Ayu Anggraini 03200067. Adapun indikator yang akan kita bahas adalah yang pertama, perumusan teori. Yang kedua, pengujian terhadap teori. Yang ketiga, teori dari sudut akuntansi. Yang keempat, peran pengukuran. Yang kelima, proses pengukuran. Yang keenam, jenis pengukuran. Yang ketujuh, rehabilitas dan validasi. Dan yang terakhir, penerapan pendekatan ilmiah terhadap akuntansi. Yang pertama ada bagian-bagian teori. Pada umumnya, sebuah teori harus diungkapkan dalam satu bahasa, baik secara verbal maupun metikal. Dari sudut pandang bahasa, terdapat 3 jenis hubungan dalam struktur teori yang harus diperhatikan. Ketiga unsur tersebut antara lain meliputi sintaktik, semantik, dan pragmatik. Nah, yang pertama disebut dengan sintetik atau hubungan logika. Hubungan ini ditandai dengan garis yang berhubungan bersama konsep dasar berhubungan. Ini telah diungkapkan dengan peran dan pekerjaan bahasa. Yang kedua ada semantik. Hubungan ini ditandai dengan sebuah garis konsep dasar objek dalam dunia nyata. Kadangkala, hubungan ini mengacu pada aturan dari koresponden atau definisi operasional. Semantik mengenai hubungan satu kata, tanda atau simbol terhadap kejadian atau objek dunia nyata. Dalam hubungan semantik ini membuat teori menjadi realistis dan bermanfaat. Hubungan yang ketiga adalah hubungan pragmatik. Alasan tidak dimasukkannya teori pragmatik karena beberapa teori tidak melibatkan aspek dramatik. Hubungan ini bersinggungan dengan pengaruh dan kata atau simbol-simbol dari orang. Dasar akuntansi harus mampu menjelaskan bahwa seluruh teori akuntansi harus memiliki orientasi pragmatik. Kita tertarik bagaimana konsep akuntansi dan pengukuran mereka berhubungan dengan dunia nyata mempengaruhi perilaku manusia. Hal ini diungkapkan dengan pernyataan tujuan yang menyediakan informasi bermanfaat untuk mengambil keputusan bagian-bagian tertentu dalam memperkenalkan dasar pragmatik atas teori akuntansi pendekatan populer dari rumusan teori. Kemudian ada pengujian terhadap teori. Pengujian terhadap teori ada 3. Yang pertama, dasar dogmatis. Yang kedua, terbukti sendiri. Dan yang ketiga, dasar ilmiah. Yang pertama, ada dasar dogmatis. Kita akan berusaha bermanfaatkan dasar dogmatis untuk mengakui kebenaran tanpa disadari pada dasarnya. Kita sering melakukan hal ini sepanjang waktu. Kita membaca surat kabar dan percaya apa yang diberikan oleh surat kabar tersebut di bangku kuliah. Kita mempercayai dosen, kita memberitahu kepada kita apa yang kita baca di buku-buku pelajaran yang kita dapat secara pribadi, mengobservasi atau mengunjungi hal-hal tersebut secara keseluruhan. Dan oleh karenanya kita bersandar pada yang lain untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada kita. Bahwa dasar dogmatis kita percaya orang memiliki seluruh laporan seperti kepercayaan terhadap agama atau politik, doktrin, karisma, dan lain-lain. Yang kedua ada terbukti sendiri. Selanjutnya teori dari sudut akuntansi. Metode yang lebih tepat untuk merumuskan logika dalam pemikiran deduktif ditemukan dalam pendekatan aksiomatik atau pendekatan matematis dari teori akuntansi. Kerangka dasarnya diberikan dalam bentuk model-model matematis yang menggunakan aljabar matrik atau logika simbolik. Jadi, metode aksiomatis dapat menghasilkan penerapan metode deduktif yang sangat teliti. Peran pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah aspek penting dari teori akuntansi. Pengukuran merupakan bagian signifikan dari pemeriksaan ilmiah, penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Yang dimaksud dengan penetapan atau pemberian angka dalam hal ini adalah melakukan pemetaan atau mapping.
Dalam proses pengoperasionalisasiannya terdapat 3 bagian proses yang harus dilakukan. Yang pertama, memilih kejadian-kejadian empiris yang diobservasi. Yang kedua, mengembangkan susunan aturan pemetaan suatu rencana untuk menilai sejumlah simbol-simbol dalam menyajikan aspek peristiwa yang diukur. Yang ketiga, menerapkan aturan pemetaan terhadap masing-masing pengamatan peristiwa. Proses pengukuran. Proses pengukuran merupakan hal yang sama dengan pendekatan ilmiah atas konstruksi dan pengujian teori. Pembahasan tentang skala berhubungan dengan pertanyaan tentang konstruksi dan implementasi teori. Seharusnya terdapat aturan untuk menetapkan angka-angka yang ada sebelumnya agar dapat diukur. Aturan ini biasanya merupakan bentuk susunan atas operasionalisasi yang harus dipikirkan karena tugas yang diberikan. Rumusan tentang aturan yang diberikan menunjukkan tentang skala. Pengukuran hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu skala. Pertanyaan tentang pengujian suatu teori berhubungan dengan pertanyaan atas berbagai macam pengukuran. Pengukuran fundamental. Oleh karena itu, sangat sederhana untuk menentukan hubungan secara fisik berdasarkan aritmatika. Misalnya, terdapat hubungan yang diamati antara variabel X dengan variabel Y. Karena hubungan paralel yang diamati tersebut, para ilmuwan dapat secara sederhana membentuk operasi mekanika secara matematis. Pengukuran asal. Saat ini, karena ilmuwan alam menyadari begitu banyak hubungan antara kepemilikan secara fisik, karena dapat secara sederhana langsung mengukur berdasarkan pada beberapa dasar kekayaan. Tetapi contohnya tersebut tidak dapat dijelaskan pada ilmuwan sosial karena tidak ada kesesuaian yang dapat disetujui tentang kepemilikan dalam ilmu sosial. Jenis pengukuran. Hubungan di antara sistem pengukuran itu sendiri dan atribut dari objek yang diukur menentukan tipe pengukuran. Tipe sederhana dari sistem pengukuran meliputi skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Yang pertama, skala nominal. Dalam skala nominal, angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Misalnya, skala nominal mengklarifikasikan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan variabel yang terdiri dari 2 kategori. Pertama pria, kedua wanita. Variabel jenis kelamin bukan merupakan variabel yang saling tumpang tindih. Artinya bahwa seorang hanya memiliki satu jenis kelamin saja. Contoh lain dapat skala nominal yaitu status perkawinan, agama, keyakinan politik, kebangsaan, dan pengalaman. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal termasuk ke dalam karakteristik skala nominal ditambah indikator yang diperingkat. Data ordinal dimungkinkan jika transitivitas pernyataan terpenuhi. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan suatu skala yang didasarkan pada unit-unit pengukuran yang sama, yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu karakteristik atau sifat tertentu. Skala interval memberi keuntungan yang pasti melebihi skala nominal dan skala ordinal karena skala interval menunjukkan derajat sifat atau karakteristik yang sebenarnya. Skala pengukuran ini menggunakan konsep jarak atau interval yang sama. Misalnya, tinggi 10 cm, 15 cm sama dengan tinggi 20 cm, 25 cm. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan konstruk yang diukur. Skala rasio juga dapat dikatakan bahwa skala ini mencakup keseluruhan skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Materi selanjutnya ada tentang reliabilitas dan validitas.
Reliabilitas adalah ketetapan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat ukur. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Yang pertama, ada koefisien stabilitas, yaitu keandalan dari suatu instrumen yang diuji dilakukan dengan menguji skor. Yang kedua ada koefisien ekuivalensi, derajat tingkat yang mana format alternatif menyangkut ukuran yang sama menghasilkan hasil serupa atau sama. Yang ketiga ada konsistensi internal, yaitu tingkat di mana item-item instrumen adalah mencerminkan konstruk yang sama. Selanjutnya ada pengukuran validitas. Validitas merupakan akurasi penemuan penelitian yang mencerminkan keberadaan sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Menurut Thorndike dan Hagen tahun 1955 membagikan validitas atas dua jenis, yaitu validitas langsung dan validitas derivatif. Jenis validitas yang pertama ada content validity, yaitu pengukuran instrumen yang mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai untuk mengukur konstruk sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Yang kedua ada criterion related validity, yaitu mencerminkan kerahasiaan dari ukuran yang digunakan untuk memprediksi. Ada dua jenis pendekatan, yaitu concurrent validity dan predictive validity. Yang ketiga ada construct validity, merupakan abstraksi dari generalisasi khusus dan merupakan suatu tahap yang diciptakan khusus untuk kebutuhan ilmiah dan mempunyai pengertian terbatas. Ada dua pengujian construct, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Selanjutnya ada pengujian teori akuntansi. Riset akuntansi ilmiah diselesaikan secara terus-menerus sebagaimana ditunjukkan dalam jurnal akademik akuntansi untuk mengambil data output dari sistem spesifik akuntansi yang didasarkan pada keseluruhan teori dan ditentukan jika data membantu para pengambil keputusan yang baik.